Bab 341, Hiu Jahat Menyerang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun kekuatan tingkat lanjut sangat bagus, tetapi jangan lupa, manusia masih dapat menggunakan tubuh seni bela diri, kecepatan kekuatan tingkat lanjut, tetapi kelincahan tingkat lanjut menggunakan tubuh seni bela diri untuk meningkatkan. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, masih bagus dalam kelincahan tingkat lanjut. Fang Kexuan membunuh gambar binatang menelan dan terlihat oleh beberapa orang. Mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat ini, Yu Yi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Hai saudara, apakah kamu tahu apa binatang suci itu?" Itu disebut binatang menelan, tubuh itu berguna bagiku. Binatang menelan ini ditandai dengan pola melingkar yang aneh pada tubuhnya. Aku tidak tahu apakah pangeran sudah melihatnya. Ye Xuan bertanya, "Tidak. Aku biasa menangkapnya di Istana Laut Dalam. Adapun jalan melingkar, aku tidak memperhatikan." Yu Yi menggelengkan kepalanya. Hati Ye Xuan berteriak kasihan, tetapi peruntungannya tidak buruk, dan dia bahkan bertemu dengan binatang menelan. Dia membayangkan akan ada selusin binatang buas yang melahap 8, dan kekuatannya akan meroket, dan dia mungkin bisa menggantung tuan dari 7-8 naga. Bagaimana dengan binatang buas yang melahap, nama yang aneh? Yu Yi berkata, "Tidak, binatang buas yang melahap hanyalah nama umum. Aku telah menemukan binatang buas yang melahap, tetapi itu hanya seekor ular kecil di tanah." Ye Xuan menambahkan, Yu Yi mengangguk, "Ternyata begitu, maka aku akan membiarkan orang lain lebih memperhatikan." "Terima kasih kepada Yang Mulia Pangeran." Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Kemudian, Yuman juga terus mengunjungi koleksinya dengan Song yang berkuasa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seekor monster laut berlengan 6 menyerbu masuk. Yang Mulia, ini tidak baik, ini masalah besar." Kraken berlengan 6 ini adalah pemimpin utopia yang hanya terpana oleh Ye Xuan. Pada saat ini, dia bergegas dan berteriak. "Bagaimana?" Yu Yi mengerutkan kening dan bertanya, dia adalah pertama kalinya melihat utopia yang cemas seperti itu, sepertinya sesuatu telah terjadi. Utopia memimpin dengan cepat dan berkata, "Yang Mulia, saya baru saja menerima berita bahwa hiu-hiu itu dibunuh dengan seorang tuan." "Apa? Keluarga hiu?" seru Yu Yi. "Sial, ayah pergi ke pendahulu paus, apa yang harus saya lakukan?" Utopia memimpin, "Yang Mulia, kali ini hiu-hiu jahat itu hanya mendatangi 2 jenderal. 2 jenderal besar berkekuatan 4. Jika demikian, maka tidak cepat untuk memberitahu Jenderal Lei." Yu Yi bergegas. "Ini." Utopia menerima makanan dan menjawab, "Anda tidak dapat menemukan Jenderal Lei." "Sial, bagaimana mungkin Anda tidak menemukan tulang ini?" Yu Yi meraung. "Kakak, apa yang Anda lakukan sekarang?" Yuman bertanya dengan cemas. Yu Yi menjawab dengan tenang, "Saya hanya bisa memimpin pengawal naga besar dan menghalangi 2 jenderal hiu jahat. Seharusnya tidak akan ada masalah. Pengawal naga besar adalah penyelamat istana naga. Jika dinaungi oleh Yu Yi, kekuatan keempat naga itu sudah cukup untuk melawan penguasa 5 naga. Jika Raja Naga yang membuat kekuatan 5 naga, maka Anda dapat melawan penguasa 6 naga dan bahkan 7 naga. Itu juga karena pengawal naga besar ini, jadi mereka belum dibantai oleh hiu jahat." Kemudian, Yu Yi membawa sekelompok orang ke Istana Naga. Sebelum Ye Xuan tiba, sisi lain gerbang kota, dan sisi kota yang menghadap ke seberang adalah jalan menuju hiu-hiu, yang merupakan bagian tengah Istana Laut Dalam. Saat ini, hiu belum tiba. "Hai saudara-saudara, saya benar-benar minta maaf, saya belum menyiapkan jamuan untuk menghibur Anda, bahkan dari masalah ini." Yu Yi berdiri di dinding, sangat tidak berdaya. 2 hiu besar itu hanya 4 naga. "Mengapa Anda tidak keluar dan membunuh mereka?" Ye Xuan bertanya dengan aneh. "Tidak mungkin." Yu Yi menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah bola putih. Ia berkata, "Aku harus memimpin pengawal naga besar di sini. Jika aku bermain, maka tidak ada yang bisa memimpin pengawal naga. Pada saat itu, hiu-hiu jahat pasti akan menyerang." Petik 2. Penjaga naga besar, apakah ini? Ye Xuan berdiri di depan tembok kota dan menunjuk ke sebuah lapisan energi aneh di depannya. Ketika ia membombardir gerbang kota, ia melihat ada formasi seperti itu, jadi ia membatalkan rencananya untuk melompat ke dalam tembok kota. Ya, bola naga palsu ini mampu mengendalikan pengawal naga besar. Selama Raja Hiu atau raksasa bermata satu tidak bisa datang,
hiu-hiu itu tidak bisa menyerang. Yu Yi mengangguk. Ye Xuan berkata di tempat yang berbeda, dalam hal ini, mengapa keluarga hiu jahat masih menyerang, bukankah ini sia-sia? Mungkin, mereka datang untuk menanyakan tentang bola naga yang asli. Yu Yi berkata perlahan, bola naga yang asli. Ye Xuan bergumam, ya, bola naga yang asli adalah pangkalan pengawal naga ini. Bola naga ini dibentuk oleh para leluhur keluarga Hailongku. Hiu-hiu jahat tidak menganggapnya 1 atau 2 hari. Jika kau membiarkan Raja Hiu jahat itu mendapatkan bola naga, aku khawatir itu akan dapat menerobos dan meningkatkan kekuatan 2 atau 3 naga. Yu Yi berkata, kekuatan 2 atau 3 naga. Mendengar ini, Ye Xuan sekilas melihatnya, apakah ini agak berlebihan? Jika demikian, lalu mengapa ayah dan ibumu tidak memurnikan diri mereka sendiri? Dalam hal ini, akan ada kekuatan melawan hiu-hiu jahat. Ye Xuan bertanya-tanya, tapi, bola naga ini hanya ada dalam legenda, bahkan aku tidak tahu apakah bola naga ini benar-benar ada. Yu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanyalah sebuah cerita yang diceritakan ayahku saat aku masih kecil. Jika tidak, maka formasi besar penjaga naga ini. Ye Xuan mengerutkan kening. Ya, formasi besar penjaga naga ini adalah buktinya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kita pindah ke istana bawah tanah yang dalam, formasi besar penjaga naga ini dipindahkan. Jadi, kurasa, mutiara Feng Yun seharusnya ada di tangan ayahku. Namun, ayahku menolak keberadaan mutiara Feng Yun. Yi juga tidak mengerti. Pada saat ini, suara keras terdengar dari lorong bawah air yang lain. Tidak lama kemudian, ada monster mengerikan yang baru saja keluar dari lorong. Keluarga hiu jahat. Ye Xuan mengamati dan menemukan bahwa ini adalah keluarga hiu jahat. Meskipun tidak memiliki kaki, mereka digerakkan oleh ekor sirene yang sama, tetapi memiliki 2 lengan yang tebal, sirip yang tajam di punggungnya, dan senjatanya adalah trisula. Seekor hiu keluar dari lorong, dan jumlahnya ratusan. Kemudian, 2 hiu setinggi 3 meter datang mengantre. Yang mulia, sudah lama saya tidak bertemu dengan Anda. Seekor hiu putih yang menderita hipertiroid membuka mulutnya dan tersenyum. Ternyata warnanya hitam dan putih. Wajah Yu Yi menjadi muram. Seekor hiu hitam besar lainnya tiba-tiba mengeluarkan tang besar dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, ia berkata, tetap lezat untuk keluarga naga lautmu. Rasanya enak. Ternyata tang besar itu adalah lengan kapten keluarga Hailong. Wajah Yu Yi muram dan berkata, apa hiu jahatmu datang ke istana nagaku? Haha, pangeran-pangeran tidak gugup, kami hanya bosan di keluarga, jadi datang dan bicara dengan pangeran-pangeran. Hiu putih berkata sambil tersenyum. Karena ini obrolan, mengapa kamu membawa begitu banyak pasukan? Yu Yi melirik sekilas. Oh, ini kebiasaan kita berdua. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa 100 bawahan. Tidak mungkin, pangeran, masih takut pada 100 hiu kecil ini dengan hanya 2 naga. Hiu putih menjawab dengan santai. 100 naga dari 2 naga, ini benar-benar tidak layak disebut untuk hiu. Tetapi untuk keluarga Hailong, jika iblis naga dari seluruh istana naga berkumpul, itu hanya jumlah ini. Yu Yi berhenti dan membuka pintu dan berkata, apa yang kamu lakukan? Baiklah, karena pangeran dari pangeran menanyakan hal ini, maka kita akan mengatakannya saja. Kita semua diperintahkan untuk datang ke Raja Naga untuk membahas beberapa hal. Aku tidak tahu, apakah Raja Naga ada di istana naga? Hiu putih bertanya. Petik 2. Ayahku sedang mundur dan berlatih. Jika ada sesuatu, biarkan aku memberitahumu. Yu Yi tidak akan memberitahunya bahwa Raja Naga tidak ada di istana naga saat ini. Mundur. Hiu putih memiliki mata yang besar dan tersenyum. Baiklah, jika memang begitu, maka aku akan mengatakannya. Raja Hiu dari Hiu berkata, selama kamu menyumbangkan bola naga dan kemudian ingin menjadi ras pengikut keluarga hiu jahatku, bagaimana kita bisa mengampuni nyawamu? Jangan beri Dragon Ball pengikut dari hiu. Setelah mendengarkan Yu Yi, dia langsung menjawab, Dragon Ball hanyalah legenda keluarga Hailongku. Aku tidak tahu, jadi aku membiarkan Raja Naga keluar. Hiu putih, maaf, ayahku sedang mundur, silakan kembali. Yu Yi langsung menolak. Hiu putih dan hiu hitam saling melirik, dan yang pertama langsung berkata, baiklah, kata-kataku sudah tersampaikan, dan 2 tugas kita sudah selesai. Kalau begitu, ini adalah waktu luang kita berdua. Kita datang ke sini, aku tidak ingin kembali dengan tangan kosong,
putri kecil, apakah kau ingin pergi ke hiu jahatku? Pikirkan keindahan. Yumen langsung mendengus, meskipun kekuatannya buruk, tetapi tetap tidak bodoh. Jika kau tidak pergi, maka pergilah. Hiu putih mengangkat bahu dan melangkah mundur. Kemudian, hiu hitam mengeluarkan tang besar dan menggigitnya. Lalu aku berkata, kudengar nenek moyangmu dari keluarga Hailong dulunya adalah anggota Laut Utara. Mereka memiliki kekuatan tempur yang bagus dan tidak tertarik untuk datang. Lebih dari satu. Petik 2. Tidak tertarik. Yuyi menjawab tanpa sadar. Jangan katakan itu, aku punya beberapa cianobakteria laut dalam di sini. Selama kau mengirim satu orang dan membunuh 100 hiu milikku, maka cianobakteria laut dalam ini akan menjadi milikmu, bagaimana? Hiu hitam itu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melambaikan tangan dan mengeluarkan sesuatu di dalam cincin itu. Cianobakteria laut dalam, banyak cianobakteria laut dalam. Pemimpin Utopia di sebelah Yuyi membelalakkan matanya. Cianobakteria laut dalam yang diambil oleh hiu hitam itu memiliki lebih dari selusin kotak, lebih banyak dari cianobakteria laut dalam yang telah mereka temukan selama setengah tahun. Yuyi juga memperhatikan, bagaimana, aku adalah semua hiu dari 2 naga. Selama orang-orangmu dapat membunuh mereka semua, maka cianobakteria laut dalam ini adalah milikmu. Hiu hitam itu mengulangi lagi. Petik 2, Yang mulia, ini pasti sedikit rumit, bagaimana mereka bisa muncul dengan hati yang baik untuk mengeluarkan cianobakteria laut dalam. Utopia di tepi pengingat yang tergesa-gesa. Aku tahu, Yuyi mengangguk, hiu-hiu selalu begitu panas, bagaimana mereka bisa begitu baik untuk mengirim cianobakteria laut dalam. 100 naga dengan 2 naga, bahkan jika mereka adalah komandan 3 naga, saya khawatir sulit untuk membunuh mereka semua, jadi setidaknya diperlukan penguasa 4 naga. Penguasa 4 naga dalam keluarga Hailong, kecuali Yuyi, hanya Jenderal Lei. Namun, saat ini, Jenderal Lei tidak tahu harus pergi kemana, jadi hanya Yuyi yang sendirian. Kakak, dia pasti ingin merayumu keluar. Yu Men mengingatkan, tidak buruk. Yuyi mengangguk, dan dia tampaknya tahu bahwa ayahnya tidak. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba maju, Yang mulia, atau kalau tidak, biarkan aku keluar. Yuyi tiba-tiba menoleh, dan dia tiba-tiba teringat kekuatan 4 naga yang berada di Istana Naga saat ini, bukan hanya dia dan Jenderal Lei, tetapi juga Yesuan. Tapi ini jebakan, dan mata hitam dan putih itu mungkin menyerangmu. Yuyi mengerutkan kening. Sekarang dia juga tahu bahwa Yesuan hanya memiliki kekuatan 3 naga, dan belum mencapai kekuatan 4 naga. Tidak ada, aku bisa mengatasinya. Yesuan Zeng fokus. Dinasti Song dan penguasa Song di samping berdiri diam. Mereka semua percaya pada kekuatan Yesuan. Karena Yesuan berani berdiri, ini berarti dia yakin. Baiklah, kalau begitu aku membuka gerbang kota. Jika situasinya salah, kamu akan segera masuk. Yu Yidao, tembok kota ini hanyalah garis pertahanan pertama Istana Naga. Susunan naga pelindung hanya menutupi tembok kota, dan gerbang kota tidak. Namun, dia memegang bola naga palsu dan dapat mengendalikan naga besar. Kemudian, Yuyi berteriak pada pasukan hiu di depannya, baiklah, keluarga Hailongku bersedia memberikan 1 orang dan menantangmu 100 hiu. Baiklah, pangeran-pangeran benar-benar menyegarkan, kamu dapat yakin bahwa kali ini kita tidak akan melakukannya. Hiu hitam itu membuka mulutnya dan tersenyum. Yuyi hanya mendengus dan memerintahkan orang-orang untuk membuka gerbang. Yesuan berjalan keluar dari gerbang. Kali ini, dia menyukai hiu dari 200 naga, yang setara dengan 200 hewan suci. Jika semuanya ditelan olehnya, setidaknya itu dapat dipromosikan ke kekuatan 4 naga. Ditambah dengan cincin Qian Kun itu, mungkin itu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan 2 naga untuk mencapai 5 naga. Pada saat itu, menggunakan kata-kata kasar dari Beastmaster, Anda dapat mencapai kekuatan 6 naga, bahkan 7 naga. Ini adalah waktu yang tepat. Yah, mengapa kamu belum melihat orang ini? Setelah melihat Yesuan secara hitam dan putih, mereka juga saling memandang. Hanya ada segelintir orang Hailong yang dapat diubah. Mereka juga telah melihatnya. Dan Yesuan, sangat aneh, apakah itu hanya transformasi yang berhasil? Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesuan hanya memiliki darah ikan bermata tajam, jadi orang Hai merasakannya, dia agak mirip. Nak, kau juga anggota kerajaan Hailong? Tanya hiu hitam itu mengerutkan kening.
Tidak, aku manusia. Yesuan keluar dan menggelengkan kepalanya. Manusia, mata hitam dan putih itu saling melirik. Mereka adalah orang pertama yang melihat manusia di Istana Laut Dalam. Namun, ini tidak masalah. Manusia, ya, selama kau bisa membunuh semua 100 hiu ini, maka Cyanobacteria Laut Dalam ini milikmu. Kata hiu hitam. Oh, ayolah. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mengeluarkan pedang 8 berbahaya dan dia siap untuk membuat terobosan. 100 hiu itu menatap Yesuan. Setelah mendapatkan persetujuan dari mata hitam dan putih itu, mereka bergegas menuju Yesuan. Yang akan dihadapi Yesuan selanjutnya adalah hiu dari 100 naga Inyocha, mati. Seorang prajurit hiu bermata pendek memimpin dan bergegas, memegang trisula dan menusuk ke arah Yesuan. 8 angin liar membunuh. Pedang 8 tangan itu mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan wilayahnya saat ini, adalah mungkin untuk mengendalikan pedang 8 tangan itu untuk menyerang musuh di luar kilometer. Aku melihat kilatan cahaya dingin, prajurit hiu ini mendarat, dan kemudian langsung ke ruang yang ditelan oleh Yesuan. Tubuh binatang suci dengan 2 naga sudah cukup untuk melawan tubuh binatang suci. Hal yang sama berlaku untuk binatang suci. Sebenarnya ada seorang prajurit hiu dengan kekuatan penuh 100 naga. Ini membuat mata Yesuan langsung tercekik ke perambahan. Bunuh dan bunuh. Yesuan telah membunuh matanya. Hanya dalam 1 detik, 8 angin liar membunuh kehidupan 5 prajurit hiu. Jika Anda mengikuti kecepatan ini, dalam waktu kurang dari setengah menit, kelompok hiu akan musnah. 2 detik, 3 detik, 4 detik, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan jumlah hiu berkurang dengan cepat. Orang-orang di kedua sisi menonton, dan kecepatan membunuh monster tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang hadir. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Hiu hitam menatap hiu putih. Tidak masalah, bahkan jika kamu mati, kamu tidak merasa buruk. Bagaimanapun, kita hanya perlu memverifikasi berita kali ini. Hiu putih membuka mulutnya dan tersenyum. Raja Naga tampaknya benar-benar tidak ada di Istana Naga. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh dan membunuh kita berdua. Hiu hitam mengangguk. Hiu putih terus tersenyum, meskipun aku tidak tahu siapa itu pasti keluarga naga laut. Tampaknya beberapa orang ingin bergabung dengan kita dalam pertarungan, dan keluarga Hailong ini akan musnah. Keluarga Hailong ini tidak masalah. Tujuan kita hanya Dragon Ball. Kakak, seberapa banyak menurutmu kita dapat meningkat jika kita mendapatkan Dragon Ball? Hiu hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Diam, jangan pikirkan itu, Dragon Ball adalah rajaku. Bahkan jika kita mendapatkan Dragon Ball, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri dari Istana Laut Dalam ini? Hiu putih berbisik. Hiu hitam menutup mulut mereka. Mereka adalah hiu, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk hidup di pantai, dan jika mereka ingin mewarnai bola naga, mereka pasti akan ditelan oleh Raja Hiu. Selama pembicaraan, hiu mati hampir sama. Setelah beberapa detik, 100 hiu semuanya dibunuh oleh Yesuan dan kemudian tubuhnya dikeluarkan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan keempat naga. Ketika Yesuan menelan lebih dari 30 mayat hiu dan binatang suci, dia mendengar suara sistem. Sekarang jika dia menggunakan Beastmaster Violent, maka dia dapat dipromosikan ke kekuatan 5 naga. Hiu-hiu itu benar-benar hebat, dan mereka telah mengirimiku kesejahteraan. Jika kamu datang lebih banyak, baik-baik saja. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian terus menelan. 4 poin dan 1 naga, 4 poin dan 2 naga, 4-3 naga, 4-4 naga. Karena tubuh-tubuh di ruang menelan terus berkurang, kekuatan Yesuan juga terus meningkat. Sangat disayangkan bahwa hiu-hiu ini sangat miskin, dan mereka jauh lebih miskin daripada udang dan kepiting, sehingga mereka tidak dapat dibiarkan menerobos ke kekuatan 5 naga. Pada saat ini, jika dia menggunakan Beastmaster Violent, dia mungkin dapat mencapai kekuatan 6 naga. Hahaha, nak, kekuatanmu sangat bagus. Apakah kamu manusia di daratan di pintu masuk Istana Laut Dalam? Hiu hitam itu tertawa mendengarnya. Dari mana, berat atau tidak? Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan itu? Hiu hitam juga omong kosong, langsung mengumpulkan Cyanobacteria Laut Dalam itu, lalu melemparkan cincin Qiankun ke Yesuan, yang berjarak 1 kilometer. Siap, Yesuan tersenyum, lalu menerima cincin. Suci, anak baik, bahkan berani memukul ide kami.
beritahu aku bahwa hiu hitam akan mendatangimu. Hiu hitam keluar dengan trisula dan menyambutnya. Saya tidak tahu mengapa, setelah melihat Ye Xuan Chong, hiu putih memiliki firasat yang tidak terduga dan secara tidak sadar mengeluarkan trisula. Kakak, jangan tembak, aku akan membunuhnya. Hiu hitam mengingatkan. Hiu putih itu membanting dan berhenti. Pada jarak 1 kilometer, keduanya saling berhadapan dan dapat bertemu dalam waktu kurang dari 1 detik. Ye Xuan memobilisasi banyak pedang kental yang menyebalkan, dan 3 naga mini. Itu mengosongkan, dan kemudian hiu hitam itu tiba-tiba tertegun. Seberapa besar kekuatan yang digunakan oleh para prajurit yang sedang dalam kesulitan, dan berapa banyak naga terbang yang akan muncul di sekitar mereka. Jika Anda melampaui kekuatan 10 naga, maka naga terbang akan berada di urutan pertama, sehingga Anda dapat melihatnya sekilas. Setelah melihat ketiga naga itu, hiu hitam itu tidak banyak berpikir, dan segera menusuk trisula di tangannya. Hei, hiu hitam menggunakan kekuatan keempat naga untuk secara langsung menusuk 3 lubang kecil di 8 gempa suci. Seketika, 8 gempa suci itu hancur dengan tenang. Boom, gelombang-gelombang suara menyapu, tetapi hiu hitam adalah penguasa kekuatan keempat naga. Pedang penghancur 8 hari ini tidak banyak berpengaruh padanya. Anak-anak, lihat apakah aku tidak menusukmu, lalu hancurkan kalian 8, aku belum makan daging manusia. Hiu hitam itu menyapu Ye Xuan dengan teriakan keras. Mati, hiu hitam itu telah melebarkan matanya. Tingginya lebih dari 2 kali lipat tinggi Ye Xuan. Trisula di tangannya lebih besar dari Ye Xuan. Namun, tepat saat trisula hendak menerkam kepala Ye Xuan, tiba-tiba seekor naga melayang di sekeliling Ye Xuan. Naga keempat, kekuatan keempat naga, apa? Hiu hitam dan hiu putih tercengang. Ye Xuan benar-benar memiliki kekuatan 4 naga, bagaimana mungkin? Bagaimana dengan kekuatan keempat naga, di depan hiu hitamku, kau harus mati. Hiu hitam menghancurkan trisula dengan sekuat tenaga, dan tembakan ini pasti dapat membunuh Ye Xuan. Haha, namun, Ye Xuan hanya tersenyum tipis dan lolos dari duri dengan ringan. Pada saat yang sama, pedang berusia 8 tahun di tangannya juga patah. 8 angin liar membunuh Heavy kedua. Hei, 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 sebanyak 8 suara teredam, ke-8 ujung tajam menembus tubuh hiu hitam. Meskipun ia memiliki baju besi yang keras, kepalanya dan tempat-tempat lain masih terkena udara. Dalam jarak sedekat itu, hiu hitam itu langsung dihantam oleh Ye Xuan, sudah memiliki 2 sisi tajam, terbenam di kepalanya, dan menusuk kepalanya. Mati, tanpa menunggu tubuh hiu hitam itu jatuh ke lantai, Ye Xuan mengulurkan tangan dan memegang tubuh hiu hitam itu. Ketika hiu hitam itu mati total, dia menerimanya di ruang menelan. Melahap, Ye Xuan menelan tubuh keempat naga itu, dan pada saat yang sama, membuang semua yang ada di cincin hiu hitam itu ke ruang menelan. Itu bukan jenderal hiu yang besar. Itu benar-benar besar, ada ratusan mayat. Ye Xuan tersenyum dan menutup mulutnya. Di dalam cincin ini, ada harta karun laut dalam dan banyak biji, yang sangat berguna baginya. Tidak hanya itu, tetapi material dalam biji itu sebenarnya menciptakan perangkat surgawi, yang merupakan panen yang tak terduga. Namun, hal-hal ini tidak cukup baginya untuk menerobos kekuatan 5 naga. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke hiu putih. Sialan, kamu benar-benar membunuh hiu hitam, aku ingin hidupmu. Hiu putih mengorbankan trisula dan bergegas menuju Ye Xuan. Tetapi dia berlari di tengah jalan, dan dihentikan oleh bilah bertangan 8. Keluarga hiu jahat awalnya mengandalkan kekuatan untuk menang. Jika berada di dalam air, itu tidak masalah, tetapi istana laut dalam bukanlah air laut yang sebenarnya, jadi kecepatannya terlalu lambat di mata Ye Xuan. Hiu putih ini hanya bertahan selama 5 detik, dan kemudian tertusuk oleh bilah bertangan 8. Sayang sekali, apakah ini hiu? Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia berjalan mendekat untuk menyingkirkan tubuh hiu putih itu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 5 naga. Sistem itu kembali berbunyi dan berbunyi lagi. Ye Xuan memperkirakan bahwa dilema ini adalah terobosan terbesar di dunia. Saat ini, tim dari keluarga hiu jahat ini semuanya telah mati di tangan Ye Xuan, totalnya 102 hiu, tidak ada yang tersisa. Ketika dia melihat ruang kosong di depan tembok kota, Yu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kekuatannya berada di atas 2 hiu jahat itu. Tetapi jika dia ingin menyelesaikan perkataan pihak lain,
dia masih perlu waktu yang sulit. Dan Ye Xuan, bahkan dua jenderal hiu jahat itu akan terbunuh dengan mudah, hanya ketika Ye Xuan mengangkat tangannya, dia takut mati di tangan Ye Xuan. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berjalan menuruni tembok untuk menemui Ye Xuan. Saudara-saudara Ye, terima kasih banyak kali ini. Yui mempelajari bentuk manusia dan berterima kasih padanya. Haha, aku harus berterima kasih kepada putri yang mulia yang telah menelan binatang buas itu. Ye Xuan mengeluarkan cincin suci dengan cianobakteria laut dalam dan menyerahkannya. Terima kasih banyak. Dengan cianobakteria laut dalam ini, racun dari para pendahulu paus seharusnya dapat menekan waktu yang singkat. Yui mengambil alih cincin Qiang Kun, terima kasih sekali lagi. Ye Xuan mengerutkan kening, itu hanya penekanan sementara. Apakah tidak ada cara untuk mendetoksifikasi? Saya tidak begitu jelas tentang ini. Sekarang paus-paus itu dibesarkan di tempat lain. Saya perkirakan ayahnya akan segera kembali. Yui berkata, apa racun raksasa bermata satu itu? Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Ada ribuan darah di tubuhnya, tetapi sayangnya, racun ini jelas tidak dapat dipecahkan oleh darah. Terlebih lagi, senjata, seni bela diri, dan ramuan obat yang lebih canggih pun perlu dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kristalisasi fagositosis dalam sistem fagositosis tidak banyak gunanya. Mungkin akan ada tempat lain di masa depan yang perlu ditelan dan dikristalkan. Saat ini, tiba-tiba ada sosok di Istana Naga. Itu ayahnya. Setelah Yui melihat para pengikut, matanya tiba-tiba berbinar. Sosok ini adalah seorang pria parubaya yang dengan cepat menyapu ke arah gerbang kota. Bagaimana kabarmu di sini? Apa yang terjadi di sini? Long Wang Yuzhen melihat penampilan yang berantakan di luar tembok kota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ayah, ini masalahnya. Yui buru-buru mengatakan kejadian hiu itu. Satu orang, membunuh dua jenderal dari keluarga hiu jahat. Yuzhen terkejut dan buru-buru berkata, terima kasih telah membantu saudara-saudara muda. Para pendahulu sopan, Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ayah, bagaimana wajahmu begitu buruk? Apakah itu pendahulu paus? Yui bertanya dengan cepat. Aftershock mengangguk, ya, racun para pendahulu paus semakin dalam dan dalam. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Yui, segera perintahkan orang-orang untuk keluar dan mencari cianobakteria laut dalam. Tidak mungkin untuk mengatur tim ke tengah istana laut dalam. Setelah pengingat seperti itu, Yui tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja mendapatkan banyak cianobakteria laut dalam. Ayah Wang, lihat, Yui menyerahkannya ke masa lalu. Aftershock melihatnya dan wajahnya sangat berubah. Kenapa kamu memiliki begitu banyak cianobakteria laut dalam? Itu dibawa oleh mata hitam dan putih. Yui menjelaskan bahwa dia hanya membuat cerita panjang pendek, tetapi dia lupa cianobakteria laut dalam. Ya, dengan ini, racun para pendahulu paus seharusnya bisa ditekan sementara, tapi aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Aftershock mengerutkan kening. Pada saat ini, Ye Xuan menyela, para pendahulu, tidak ada cara untuk mendetoksifikasi. Ya, racun ini ditinggalkan oleh raksasa bermata satu. Jika kamu bisa mendapatkan ular bermata satu, mungkin. Aftershock tidak mengatakannya, dia pikir itu tidak mungkin. Namun, setelah Ye Xuan mendengarnya, fajar menyingsing, dia ingat bahwa Yui mengatakan bahwa raksasa bermata satu dari hiu-hiu adalah kekuatan 7 naga. Dan dia, sekarang adalah kekuatan 5 naga, jika menggunakan Beastmaster yang ganas, itu akan mendekati kekuatan 7 naga. Oleh karena itu, dia mungkin memiliki kemampuan ini untuk membunuh raksasa bermata satu. Para pendahulu, lebih baik, mari kita buat kesepakatan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Transaksi, gempa susulan dan yang lainnya. Aku mungkin bisa menyelesaikan para raksasa bermata satu dan mengambil ular untuk para pendahulu. Ye Xuan berkata perlahan. Aku terkejut dan berteriak, kamu. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Ye Xuan membunuh kalajengking hitam dan putih, dua kekuatan 4 naga dari Jenderal Hiu Jahat, tetapi kalajengking raksasa bermata satu ini adalah binatang suci dari kekuatan 7 naga, konstitusi yang kuat, dengan kemampuan untuk menelan kekuatan 6 naga dalam sekejap kekuatan. Selain itu, Hiu Jahat memiliki banyak tuan. Ketika Ye Xuan masuk, aku takut dia akan dibunuh oleh para tuan hiu jahat. Bahkan raksasa bermata satu tidak dapat melihat mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ular?
Yesuan, apakah kamu bercanda? Yuyi bertanya dengan licik. Tentu saja tidak, tetapi sebelum itu, kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Yesuan berkata sambil tersenyum. Syarat. Aftershock berkedip dan berkata, apakah kamu menginginkan Dragon Ball? Dragon Ball, tetapi rumor yang beredar tentang keluarga Hailong adalah leluhur keluarga Hailong. Alasan mengapa Hiu begitu baik kepada keluarga Hailong adalah karena mereka telah mendengar tentang Dragon Ball ini. Ketika berbicara tentang Dragon Ball, suasana di tempat kejadian aneh. Namun, Yesuan menggelengkan kepalanya di udara. Tidak, aku tidak menginginkan Dragon Ball. Aku hanya membutuhkan banyak mayat suci dan binatang suci, banyak, dan semakin tinggi levelnya, semakin baik. Apa? Kamu hanya membutuhkan ini? Aftershock berseru lagi, dia awalnya berpikir bahwa Yesuan akan membuka singa, ya, aku hanya butuh ini, semakin banyak mayatnya, semakin baik. Yesuan mengangguk. Aftershock berhenti sejenak. Dia menatap Yesuan tidak seperti berbohong, dan dia merasa lega di dalam hatinya, selama itu bukan bola naga. Keluarga Hailongku hidup dengan memakan mayat binatang suci ini. Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan, ini hanyalah makanan bagi kami. Mengenai binatang suci, kami sangat lambat dalam memurnikannya, tetapi mereka juga menimbun banyak. Aftershock berkata, itu untuk mengalihkan pandangannya ke Yuyi. Ayah, aku akan mengambilnya. Yuyi segera setuju, mengangguk dan pergi. Setelah dia pergi, Aftershock menentang Yesuan, adik kecil, jika kau dapat membunuh ular piton bermata satu dan membawa kembali ular itu, maka kau adalah dermawan bagi keluarga naga lautku. Para pendahulu telah mengatakan banyak hal, tetapi tingkat keberhasilan anak itu adalah hubungan yang hebat dengan mayat binatang suci ini. Yesuan mengingatkan, meyakinkan, jumlahnya tidak boleh kurang. Yu Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Nalurinya mengatakan bahwa dia yakin Yesuan akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak lama kemudian, Yuyi kembali, lalu menyerahkan sebuah cincin kepada Yesuan. Yesuan mengambil alih cincin Qiang Kun ini dan memeriksanya. Benar saja, jumlahnya sangat banyak. Ribuan mayat dengan satu naga, dan beberapa binatang buas. Yesuan menunjukkan senyuman. Hai saudara-saudara, apakah ini cukup? Yuyi bertanya. Cukup, Yesuan seharusnya sudah cukup. Hal-hal ini sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatan satu naga. Sekarang, dia telah menguasai 99, membunuh raksasa bermata satu itu. Para pendahulu, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Yesuan berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu singkirkan kalian. Yu Zhen berkata, mengeluarkan gulungan yang terbuat dari sejenis kulit makhluk laut dalam dan menyerahkannya kepada Yesuan. Ini adalah peta bagian tengah istana laut dalam, tempat hiu jahat berada. Tempatnya sudah diidentifikasi. Yesuan mengangguk pelan, lalu dia melihat ke arah dinasti Song dan berkata, hentikan menstruasimu, kau akan tinggal di sini bersama kakak tertuamu. Aku akan kembali. Kau hati-hati, kata Song Chong dengan tatapan aneh. Dia pikir dia telah menyusul Yesuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa jarak itu terbuka lagi. Dia dan penguasa Song belum berhasil menembus dilema, dan Yesuan, tetapi sudah menjadi raksasa bermata satu dengan kekuatan untuk membunuh naga. Aku akan, setelah menjawab satu kalimat, Yesuan memasuki lorong hitam dan putih. Yuyi, kau akan tinggal di sini, aku akan memberikan cianobakteria laut dalam ini kepada para pendahulu paus. Setelah gempa susulan selesai, mereka menerobos masuk ke istana naga. Paus dan naga itu tidak tinggal di istana naga, tetapi di sisi lain, jadi dia harus pergi dari sisi lain tembok. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 6 naga. Setelah mendengar nada seperti itu, kepercayaan diri Yesuan di matanya semakin kuat. Sekarang, dia dan Raja Hiu berada di peringkat, dan hanya ada satu celah kekuatan naga dari raksasa bermata satu itu. Hiu-hiu menjadi batu loncatanku. Yesuan marah dan langsung masuk ke bagian tengah istana laut dalam. Di sini, akan ada hiu, dan 2 naga dan 3 naga. Yesuan sudah siap untuk membunuh kuartet. Dia baru saja melangkah ke tengah istana naga laut dalam, dan dia bertemu dengan binatang suci 2 naga. Binatang suci ini dibunuh olehnya dan kemudian ditelan. Keluarga hiu jahat ini juga menghalangi jalan ke tahap berikutnya. Jika kamu ingin pergi ke benua batu darah, kamu harus menyingkirkan keluarga hiu jahat. Yesuan berpikir dalam hatinya,
yaitu, bergerak menuju hiu-hiu dengan kecepatan penuh. Dengan peta di tangan, ia memperkirakan akan memakan waktu setengah jam untuk menemukan istana hiu. Dalam perjalanan menuju hiu jahat, ia juga bertemu dengan beberapa prajurit hiu. Hiu jahat ini lebih kuat dari keluarga Hailong, dan semuanya adalah manusia laut seperti hiu. Keluarga Hailong, ada udang, kepiting, monster laut naga dan monster laut berlengan 6, Yuyi dan seterusnya adalah naga. Kesenjangan antara keduanya dapat dilihat sekilas. Ye Xuan mengikuti peta selama lebih dari 20 menit, membunuh puluhan hiu yang keluar untuk berkeliaran, dan akhirnya melihat dinding gelap bercat hitam. Tampaknya ini adalah lokasi keluarga hiu jahat. Ia melihat ke dinding gelap dari dinding gelap ini dan bergumam, tidak ada yang namanya barisan besar penjaga naga. Kalau begitu, paling mudah untuk masuk langsung. Namun, saat ini, di kedalaman istana hitam hiu hitam, ada hiu setinggi 5 meter, berbicara dengan raksasa bermata satu dengan panjang tubuh 100 meter. Pendahulu bermata satu, pengkhianat muncul di keluarga Hailong, dan setelah beberapa saat, Dragon Ball akan bisa mendapatkannya. Raja Hiu-Hiu berkata dengan hormat, "Hei!" Raksasa bermata satu berjongkok di lantai dan meludahkan surat ular yang lebih besar dari Raja Hiu. "Ya, selama Dragon Ball ada di tangan, aku akan segera mengirimkannya kepadamu." Raja Hiu-Hiu tampaknya mengerti kata-kata raksasa bermata satu. "Hei!" Raja Hiu itu berhenti sejenak dan berkata, "Apa, pendahulu bermata satu, kau bilang kau akan segera berhasil?" "Haha, jika memang begitu, jika kau memurnikan bola naga, kau akan mampu menembus kekuatan naga." Ia juga ragu bahwa raksasa bermata satu itu sudah lama berada di sini, dan bahkan jika tubuh binatang suci itu dikirim, ia harus ditempatkan di mulut raksasa bermata satu. Pada saat ini, tiba-tiba seekor hiu bergoyang dan melaporkan, "Rajaku, tidak baik, seseorang telah menerobos masuk ke kota hiu." "Oh, siapa itu? Apakah itu Raja Naga dari keluarga naga laut?" Raja Hiu-Hiu bertanya dengan aneh. "Tidak, bukan dia, orang asing, sepertinya itu manusia." Hiu itu menggelengkan kepalanya. "Manusia? Lalu apa yang kau lakukan, untuk menangkapnya kembali?" "Aku belum memakan manusia." Raja Hiu-Hiu itu membuka mulut yang tajam, memperlihatkan tatapan aneh. "Ya, tapi kita tidak bisa menghentikannya, semua master akan dibunuh olehnya, bahkan Jenderal Hiu dengan kekuatan 5 naga." Hiu jahat itu tidak mengatakan apa-apa, karena Jenderal Hiu di mulutnya adalah Jenderal nomor 1 Raja Hiu. "Apa?" Mata Raja Hiu itu membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Hiu nomor 1 di tangannya benar-benar mati. Saat ini, dia dengan cepat menyapu. Manusia yang telah memasuki kota hiu ini secara alami adalah Ye Xuan. Pada titik ini, dia membunuh hiu dengan impunitas. Tidak ada orang yang dia incar dapat bertahan hidup, bahkan para master yang memiliki kekuatan 5 naga. "Hei, Jenderal Hiu mana yang dalam kondisi baik? Jika kamu membunuh Raja Hiu, aku akan dapat membuat terobosan lain dan mencapai kekuatan 7 naga." Ye Xuan berpikir diam-diam dan mulai mencari mereka yang memiliki identitas. Ada banyak hiu di kota hiu, tetapi selain mayat dan binatang suci, tidak banyak hal di dalam ring, saya khawatir mereka telah dieksploitasi oleh atasan. Oleh karena itu, Ye Xuan mencari kekuatan 3 naga, atau penguasa 4 naga tentu saja, jika hiu-hiu itu tidak memiliki mata yang panjang, Ye Xuan tidak keberatan membunuh mereka. Harus kukatakan bahwa ada banyak sekali master di kota hiu jahat ini. Sejak dia masuk, dia telah membunuh ratusan master dari 3 naga, dan ada lebih dari selusin 4 naga, bahkan 5. Ada satu kekuatan naga. "Raja Hiu, biarkan aku keluar." Ye Xuan tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia hanya berteriak, tetapi tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar menjawab, "Hal-hal lain, hiduplah." Suara itu datang, dan orang-orang datang. Ye Xuan tampak kental dan menemukan bayangan hitam besar menghalangi jalannya. "Raja Hiu, kecepatan cepat." Ye Xuan terkejut. Dia memiliki kekuatan 6 naga, dan dia memiliki bonus kecepatan gerakan 20%, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan Raja Hiu. "Ini canggung. Nak, siapa kamu?" Setelah Raja Hiu menyapu, tidak ada serangan, tetapi dia menatap Ye Xuan dengan tatapan tajam. "Kau adalah Raja Hiu." Ye Xuan mengerjap. Raja Hiu itu memegang trisula besar, berdiri di depan Ye Xuan, seperti patung.
Matanya, yang lebih besar dari kepala manusia, melotot ke arah Ye Xuan, menjawab dengan suara berat, tidak buruk. Aku ingin pergi ke benua batu darah, mengapa kau menghalangi jalan? Ye Xuan bertanya, benua batu darah. Raja Hiu itu terkejut. Dia hendak menjatuhkan trisula di tangannya ke tanah dan berteriak dingin, inikah alasan mengapa kau menyerbu kota Hiuku? Tidak semua, kudengar ada juga binatang suci dari 7 naga. Aku datang untuk mengambil binatang suci itu. Ye Xuan menatap Raja Hiu yang berjarak 10 meter. Petik 2. Pendahulu bermata satu adalah binatang suci pelindung Raja Hiu jahat. Hanya karena kau, aku takut bahkan pertahanan sisiknya tidak akan hancur. Aku berani mengancam untuk membunuh pendahulu bermata satu itu. Raja Hiu itu berkedip. Membunuhnya adalah urusanku, itu urusanku. Kau hanya perlu memberitahuku di mana dia berada. Ye Xuan mencibir, jika Raja Hiu memberitahunya di mana raksasa bermata satu itu berada, itu akan menghemat banyak waktu. Raja Hiu mendengar kata-kata itu, memegang trisula di kedua tangan dan menyerang secara langsung. Ketika aku membunuhmu, aku akan memberikan tubuhmu kepada pendahulu bermata satu. Pertarungan besar terjadi. Hiu pria ini adalah kekuatan 6 naga, pertempuran antara keduanya, benar-benar di sekitar Hiu perang Hiu akan dapat campur tangan. Hei, 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 kedua sosok itu bergerak cepat di kota Hiu. Tepat sebelum pertarungan, Ye Xuan merasakan tekanan, karena kecepatan Raja Hiu lebih cepat darinya. Manusia, kemampuanmu sangat tinggi, tetapi aku berlatih seni bela diri surgawi laut, bisakah kau mengimbangiku? Tawa Raja Hiu jatuh di telinga Ye Xuan. Seni bela diri surgawi. Setelah mendengar ini, tubuh Ye Xuan juga gemetar. Sekarang aku tidak dapat menebus seni bela diri dalam sistem menelan. Aku tidak berharap itu ditemukan di sini. Meskipun Raja Hiu menekankan seni bela diri tingkat laut, tetapi Ye Xuan memiliki sistem menelan, mungkin dia bisa mempelajarinya. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain selama 10 ronde. Meskipun kecepatan Ye Xuan tidak dapat mengejar Raja Hiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menampilkan 8 angin liar untuk membunuh Ye Xuan. Kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Siapa manusia ini? Dan bukan benua Tianshui yang berbatasan dengan pintu masuk istana laut dalam. Bagaimana bisa ada manusia yang begitu kuat? Para jenderal Hiu tidak bisa menghentikan satu gerakan pun, dan mereka langsung tertusuk di kepala mereka. Manusia ini begitu kuat sehingga bahkan raja tidak bisa mengalahkannya. Apakah kamu ingin menjadi pendahulu bermata satu? Apakah pendahulu bermata satu tidak sedang mundur? Hiu-hiu di sekitar akan dibahas dalam bisikan. Pada saat ini, pemandangan tiba-tiba berubah, dan hiu-hiu akan melihat kepala yang jatuh ke lantai. Apakah kepala ini adalah kepala Raja Hiu? Pada saat ini, Ye Xuan memegang pedang 8 pedang di tangannya dan berjalan ke tubuh untuk mengambilnya. Aku benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kejeniusan seni bela diri, bisakah aku tidak? Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan 6 naga, setelah menggunakan Beastmaster yang kejam, itu akan langsung naik ke kekuatan 8 naga. Kekuatan 8 naga, kekuatan membunuh 6 naga, ini adalah hal yang tak terelakkan. Biarkan aku melihat berapa banyak dari kalian yang merupakan Raja Hiu. Ye Xuan menenggelamkan hatinya ke dalam cincin Qiang Kun. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa benda di dalam cincin ini setidaknya 10 kali lebih banyak daripada Jenderal Hiu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 7 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 8 naga. Dalam benaknya, dua sistem berturut-turut mendorong suara itu, dan Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan Beastmaster yang kejam, dia akan mencapai kekuatan 8 naga. Pada saat ini, dia juga memiliki efek Beastmaster yang kejam, artinya, kekuatannya saat ini telah mencapai kekuatan 10 naga. Naga laut berenang, seni bela diri benda langit, cobalah dulu. Hei, tuan rumah tidak memiliki darah terdalam di laut dalam dan tidak bisa belajar. Ye Xuan tidak berdaya, dan itu benar-benar terbatas. Darah Beastmaster di tubuhnya adalah garis keturunan fisik. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengintegrasikan darah sistem teratas, seperti darah naga laut dalam. Selain itu, tingkat darah ini memiliki keterbatasan dan hanya dapat digunakan di air. Meskipun dinasti Song dan penguasa Song dapat menghirup istana laut dalam ini juga dianggap sebagai dasar laut. Lupakan saja,
kembali dan jual ke keluarga Hailong. Yesuan mengambil naga tur ini dan mengumpulkannya, menoleh dan melihatnya, dan menemukan bahwa hiu perang hiu semuanya akan melarikan diri dalam kegilaan. Panggil. Dia dengan cepat menyapu dan menangkap hiu 4 naga. Dia bertanya dengan dingin, di mana raksasa bermata satu. Hiu itu akan melihat naga terbang besar yang diterbangkan Yesuan di dalam tubuh, dan hatinya dingin. Naga besar, mewakili kekuatan naga. Di Istana Laut Dalam, ada seorang manusia dengan kekuatan 10 naga. Bagaimana ini mungkin? Dia takut setengah mati dan menunjuk ke satu arah, kemerdekaan. Senior bermata satu ada di arah itu. Dia berpikir bahwa dia akan memberitahunya nasib raksasa bermata satu, dan Yesuan akan menyelamatkannya dari kehidupan. Namun, dia kecewa. Hei, Mang dingin menyala dan kepala orang lain jatuh. Yesuan mengambil tubuh itu dan dengan cepat menyapunya ke arah itu. Sekarang dia telah menggunakan Beastmaster yang ganas, dan setiap kali Beastmaster yang ganas menggunakannya, itu membutuhkan sejumlah besar mayat suci, jadi dia harus menghemat sebagian penggunaannya. Sementara efeknya masih ada, bunuh raksasa bermata satu itu, meskipun dikatakan bahwa raksasa bermata satu ini hanya memiliki kekuatan 7 naga. Yesuan bergerak ke arah yang akan ditunjuk hiu itu. Setelah beberapa saat, ditemukan bahwa itu adalah ular piton bermata satu yang besar. Namun, raksasa bermata satu ini, agak aneh, ia berjongkok di lantai, yang bermata satu tertutup, dan tidak ada kehidupan. Ada apa denganmu? Mati saja. Yesuan langsung menggunakan 8 angin liar untuk membunuh dan menusuk masa lalu. Puff! Tanpa diduga, bila 8 tangan itu dengan mudah menembus tubuh raksasa bermata satu ini, dan pertahanannya tidak sekuat yang Yesuan bayangkan. Oke, Yesuan merasa ada yang tidak beres, dan dia mengambil kembali bilah 8 tangan itu. Ada sesuatu di tubuh bermata satu ini. Tiba-tiba, darah Beastmaster di tubuhnya mulai mendidih. Dia merasa ada sesuatu yang mengerikan di tubuh bermata satu ini. Tentu saja, hal yang mengerikan ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Tidak peduli apapun dirimu, mati saja. Yesuan merasakannya dan menemukan bahwa durasi kekerasan Beastmaster akan segera berlalu, dan itu adalah pengorbanan dari 8 pedang besar. Beastmaster itu kejam dan dapat meningkatkan kekuatan peningkatan 30%, tetapi itu tidak akan meningkatkan intensitas tubuh yang menyebalkan. Intensitas serangan dari 8 angin liar dipengaruhi oleh yang menyebalkan. Oleh karena itu, serangan terkuat Yesuan masih kekuatan. Dia dengan cepat mendekati raksasa bermata satu itu, lalu menebas dengan pedang. Hei, pada saat ini, punggung raksasa bermata satu itu menebas dengan keras, dan sebuah cakar ditemukan darinya, dan pedang dari 8 binatang buas itu pun direbut. Cakar, Yesuan terkejut. Raksasa bermata satu, bagaimana mungkin ada cakar? Mungkinkah itu? Tepat saat dia terkejut, di dalam tubuh raksasa bermata satu itu, makhluk dari jenis yang berbeda lahir. Naga-naga, ternyata itu adalah seekor naga. Selain itu masih seekor naga bermata satu. Ternyata raksasa bermata satu itu menjadi seekor naga, dan aku hanya menusuknya. Ternyata hanya kulitnya yang jatuh. Yesuan langsung mengerti, pikirnya, alasan mengapa kalajengking raksasa bermata satu ini berubah, mungkin adalah akhir dari naga paus bungkuk. Dengan cara ini, semuanya akan masuk akal. Namun, kekuatan naga bermata satu ini mungkin merupakan terobosan menuju kekuatan 10 naga. Ini adalah hal yang langka untuk berubah dari kekuatan 7 naga menjadi kekuatan 10 naga. Bagaimana dengan kekuatan 10 naga? Aku tidak bisa membunuhnya. Yesuan akan mematahkan pedang yang mengejutkan 8 hari, tetapi itu bukan naga bermata satu. Sekarang aku memiliki kekuatan 10 naga. Aku tidak bisa mengandalkan yang menyebalkan. 8. Pedang dan pedang itu sama. Jadi, aku hanya bisa bertarung dengan 8 pedang. Kekuatan keras pedang gurun 8 berada di luar pemahaman Yesuan. Untuk menerobos pertahanan naga bermata satu ini, ia hanya bisa mengandalkan pedang pertahanan 8. Pada saat itu, Yesuan sedang meledak. Pada saat yang sama, naga bermata satu juga dibor dari kulit raksasa bermata satu. Kedua belah pihak adalah kekuatan 10 naga, dan itu sudah menjadi makhluk terkuat di Istana Laut Dalam ini. Untungnya, kecepatan Yesuan berada di atas naga bermata satu. Raksasa bermata satu itu menelan, dan setelah menjadi naga, ada 4 cakar lagi. Jika demikian, maka aku akan menggores ke-4 cakarmu.
Yesuan mencabut di bawah naga bermata satu, dan sebilah pedang menusuk ke cakar naga bermata satu. Pukulan penuhnya, dia hanya bisa mematahkan pertahanan naga bermata satu ini. Jika dia mengurangi kekuatan kedua naga itu, dia pasti tidak akan bisa mematahkannya. Waktu kekerasan Beastmaster hampir habis dan harus diselesaikan dengan cepat. Yesuan menabuh dan mengirim semua 8 pedang liar ke cakar naga bermata satu. Namun, salah satu kuku naga bermata satu lebih panjang dari pedang berusia 8 tahun itu. Serangan ini tidak cukup untuk membunuh naga bermata satu. Kau tidak bisa melakukannya sebanyak itu, patahkan saja salah satu cakarmu dan katakan. Yesuan mengambil pedang 8 hari dan berjuang untuk menyingkirkan cakar naga itu dan memotong lubang besar. Pada saat ini, naga bermata satu itu juga mengangkat cakarnya dan meraihnya ke arah Yesuan. Panggil, Yesuan dengan cepat melarikan diri. Namun, pada saat ini, pikirannya tiba-tiba terdengar berbeda. Hei, 8 hujan mulai menyedot darah naga, kemajuan saat ini adalah 3%. Apa? Yesuan terkejut. Sistem itu masih yang pertama menyebutkan pedang 8 gurun. Ini sekunder, terutama, apa gunanya belajar Feilong? Yesuan melihat ke bawah dan menemukan bahwa darah naga di 8 hujan mulai mengering dengan cepat dan diserap oleh 8 gurun. Hei, pedang berusia 8 tahun itu saat ini memiliki konsentrasi darah naga 5%. Setelah mendengar nada kedua ini, Yesuan tiba-tiba teringat satu hal. 8 pedang naga konyol, ingin mempelajari 8 pedang ke-8, apakah kamu perlu merendam 8 hujan dalam darah naga? Yesuan terkejut. Binatang suci dengan kekuatan 10 naga di depannya hanyalah seekor naga. Saat berikutnya, dia mengerti. Kalajengking raksasa bermata satu menelan ekor naga paus kalajengking, dan itu berubah. Sulit dilakukan. Apakah ada naga darah di naga paus? Yesuan berpikir begitu, tetapi bisa dikatakan. Tidak peduli apa, darah naga bermata satu ini dapat mengaktifkan pedang berusia 8 tahun, kalau begitu ayo. Sementara itu, tubuh Yesuan dipenuhi dengan kekuatan, dan 8 pedang liar langsung menusuk cakar naga bermata satu. Kali ini, dia langsung meninggalkan tangan dan meninggalkan 8 gurun di tubuh naga eksklusif. 8 pedang liar tidak ada di tangan, sistem tidak memiliki nada, tetapi Yesuan tahu bahwa pedang 8 berbahaya menelan darah naga bermata satu ini. Naga bermata satu ini merasakan sesuatu yang salah, menyapu kaki dan mencoba mencabut pedang 8 berbahaya. Aku ingin mencabut pedang, apakah kamu memintaku? Yesuan dengan cepat bergegas, meninju, dan kekuatan 10 naga mengalir keluar. Jangan lupa, ada darah Beastmaster di tubuhnya, dan naga bermata satu adalah binatang buas, jadi ada bonus serangan. Pukulan ini hampir merupakan serangan oleh kekuatan naga ke-11. Hei, cakar naga bermata satu terguncang terbuka. Rasanya luar biasa, dan sekali lagi menyapu cakar, itu masih diguncang oleh Yesuan. Pedang 8 tahun terus-menerus menelan darahnya, tetapi darah ini adalah tamparan di wajah. Jadi, tidak masalah, angkat cakar Anda dan mulai serangan gila. Hei, 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 Yesuan dan naga bermata satu itu membanting. Pada saat ini, wajahnya tidak terlalu bagus, karena waktu Beastmaster yang kejam akan segera berlalu. Saya yang kedua kalinya menggunakan Beastmaster yang kejam. Kali ini, saya telah memakan 100 naga dari binatang suci. Lain kali, mungkin 1000, jika Anda dapat menggunakannya, Anda tidak membutuhkannya. Ini adalah pikiran Yesuan. Jika Anda menggunakan Beastmaster yang kejam ketiga, ia akan dapat membunuh naga bermata satu itu. Ia bergegas dan mengenakan pedang 8 hari. Hei, pedang 8 naga saat ini memiliki konsentrasi darah naga sebesar 85%. Sekarang juga, hei, hei, Yesuan dan naga bermata satu juga membanting 2 pukulan, dan segera, pedang berusia 8 tahun di cakar naga mulai bergetar hebat. Boom, seekor naga yang menggelegar menjerit melalui kota hiu. Itu dia, mata Yesuan memadat, dan 8 pedang liar ditarik keluar dalam sekejap, dan kemudian mereka akan dimasukkan dalam 8 pedang naga Desolation dalam sistem fagositik. Jika Anda ingin menggunakan 8 pedang naga konyol, Anda harus memenuhi 2 syarat. 1. Rendam darah naga. 2. Pelajari 8 pedang naga konyol. Sekarang kedua persyaratan telah terpenuhi. Hei, tuan rumah telah mempelajari 8 pedang naga yang konyol. Nada cepat jatuh ke telinga Yesuan.
8 pedang naga yang konyol, keluarlah. Ye Xuan mengangkut roh yang menyebalkan dari seluruh tubuh. Di luar pedang 8 berbahaya, dia memadatkan yang lebih kecil dari pedang 8 hari. Hanya pedang naga sepanjang 3 meter yang datang. Dia memegang pedang besar dan mengayunkannya pada cakar naga dari naga bermata satu. Dia hanya mendengar suara, sila, dan seluruh cakar naga itu dengan mudah dipotong. Tajam sekali. Dalam adegan ini, Ye Xuan pernah bertemu, ketika dinasti Tang melawan kura-kura raksasa lava. Tidak ada gunanya dalam karton, dan sayatannya datar, seperti memotong tahu. Palung, kemarahanku cepat habis. Ye Xuan buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan obat untuk ditelan dan memulihkan kemarahan. Pada titik ini, salah satu kaki depan naga bermata satu itu terputus, dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan juga dengan cepat menyerang kepala naga bermata satu itu. 8 pedang naga yang konyol, penguasa naga. Dalam suara naga, Ye Xuan menghancurkan pedang naga itu dan mengeluarkan penembak jitu putih yang besar. Pukulan ini adalah inti dari 8 pedang berat kedua dari 8 pedang. Menurut deskripsi gulungan kulit domba, 8 pedang naga yang konyol itu sangat kuat dan memiliki peningkatan kerusakan pada naga. Ini sangat cepat, bahkan lebih dari respons Ye Xuan. Dia hanya merasakan cahaya putih berkedip, jatuh dari leher naga bermata satu itu, lalu jatuh ke kejauhan, dan akhirnya menghilang ke langit. Pada saat ini, naga bermata satu yang jatuh di lantai tiba-tiba terpisah. Belati, kekuatan serangan ini juga jauh melampaui harapan Ye Xuan. 8 pedang naga yang konyol memiliki bonus kerusakan pada naga, dan darah para penguasa binatang juga memiliki bonus pada binatang buas. Keduanya ditumpangkan, dan kepala naga bertanduk satu yang memotong kekuatan naga masih tidak menjadi masalah. Kengerian sejati, perlu menghabiskan setengah dari naluri dalam tubuh untuk dapat ditampilkan. Semakin banyak gas, semakin kuat kekuatannya. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Naga berkaki 1 dari 10 naga semuanya berduri. Jika ada prajurit hiu di sini, mereka akan takut. Namun, saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan masalah penting. Kecoa raksasa, bermata satu tiba-tiba menjadi naga bertanduk satu, jadi apakah ular pitonnya masih ada? Memikirkan hal ini, Ye Xuan adalah langkah maju, dan tubuh naga dan keran semuanya diterima di ruang menelan. Kemudian, di ruang menelan, dia memberikan naga bermata satu itu kepada mayat. Untungnya, naga bermata satu ini belum sepenuhnya berubah, jadi ular itu masih ada. Jika Ye Xuan selangkah lebih lambat, maka dia akan sepenuhnya menjadi naga bermata satu. Pada saat itu, ular itu akan menghilang. Oh, mayat binatang suci dan binatang suci. Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum, dan segera menelan kedua hal ini. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan Kowloon. Kekuatan Kowloon, dan kemudian datang ke seekor naga, lalu hancurkan 10. Ye Xuan berkata dalam hati. Selanjutnya, dia mengembara melalui seluruh kota hiu, membunuh hiu yang tidak melarikan diri. Sekarang, kota hiu adalah kota kosong. Raja hiu sudah mati, dan bahkan raksasa bermata satu pun sudah mati. Selanjutnya, Ye Xuan bergegas kembali ke Istana Naga. Ketika dia datang, dia adalah kekuatan 6 naga, dan sekarang adalah kekuatan Kowloon, dan kecepatannya telah melonjak setengahnya. Hanya dalam waktu 10 menit, dia kembali ke Istana Naga. Namun, dia merasa bahwa suasana Istana Naga agak aneh saat ini. Dia berteriak sebentar di bawah tembok, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Masalah terjadi. Jantung Ye Xuan bergetar dan menghantam bagian depan kota secara langsung. Kekuatan Kowloon mengalir keluar dan langsung meledakkan gerbang kota menjadi lubang besar. Kurang dari 1 jam setelah dia pergi, Istana Naga mengalami kecelakaan, jadi alasannya pasti ada di dalam keluarga Hailong. Tepat ketika sekelompok udang dan kepiting akan lewat, Ye Xuan buru-buru meraih kapten dan bertanya, apa yang terjadi? Meskipun kapten tidak mengetahui penampilan Ye Xuan, dia mendengar bahwa ada beberapa tamu manusia di Istana Naga. Dia segera menjawab, Jenderal Lei dan Lei Tong telah memberontak, dan mereka juga telah menangkap Yang Mulia dan Pangeran. Apa? Ye Xuan tinggal dan bertanya, di mana mereka? Di Istana Naga. Istana Raja Naga adalah tempat tinggal Raja Naga. Saat ini, Ye Xuan bergegas menuju Istana Naga. Saat ini,
di ruang terbuka yang luas di depan Istana Raja Naga, ada banyak udang dan kepiting. Di tangga Istana Naga, ada beberapa sirene berlengan 6, dan Utopia juga ada di antara mereka. Sirene berlengan 6 ini semuanya adalah penguasa tingkat komando dan memiliki kekuatan 3 naga. Di antara mereka, ada sirene berlengan 6 yang sangat tinggi, yang merupakan jenderal keluarga Hailong. Tidak hanya itu, tetapi di sisi lain tangga, ada juga beberapa naga kraken, yang mengendalikan beberapa orang. Jika Yesuan hadir saat ini, dia akan marah, karena dinasti Song dan penguasa Song ada di antara mereka, dan ada anggota keluarga kerajaan Yulong dan naga laut lainnya. Hahaha, Yuyi, ada apa denganmu? Sebuah tawa besar datang. Di tengah ruang terbuka, ada dua sosok di tangan, salah satunya adalah Yuyi, dan sosok lainnya adalah Kerah Lei Xing dari Kraken berlengan 6. Yuyi, aku menerobos ke kekuatan 4 naga, kamu benar-benar berpikir, kamu adalah hari pertama. Ubah tubuh, jika tidak, kamu akan mati di bawah pisauku. Ada 4 naga yang melayang di sekitar tubuh Lei Ting. Yuyi juga merupakan kekuatan dari 4 naga, tetapi Lei Tuan ini memimpin terlalu banyak melawan langit, bahkan melahirkan 6 lengan keluar, memainkan Yuyi tanpa usaha apapun. Hahaha, Yuyi, siapa bola naga pada akhirnya, katakan saja, aku akan membiarkan mereka. Jenderal Lei berteriak di atas. Aku tidak tahu di mana bola naga itu. Yuyi menggertakkan giginya dan menjawab, kalau begitu, aku akan mulai membunuh orang-orang yang kau cintai satu persatu. Dalam sekejap mata Jenderal Lei, seorang pembunuh tertangkap, dan seorang anggota keluarga kerajaan dari keluarga Hailong ditangkap, lalu pisau jagal di tangannya diangkat. Tidak, aku benar-benar tidak tahu. Yuyi berteriak cemas di bawah. Haha, entah kau tahu atau tidak, dia akan mati. Jenderal Lei tertawa dan bersiap untuk membunuh sepupu Yuyi. Namun, saat ini, tunggu, terdengar teriakan di samping, itu suara seorang gadis. Jenderal Lei menoleh dan mendapati bahwa pria yang berbicara itu adalah putri dari keluarga Hailong. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kakakmu tidak tahu, apakah kau tidak tahu? Ya, aku tahu di mana Dragon Ball. Yumen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oh, mari kita dengarkan. Jenderal Lei tertarik. Dia pikir Yuman tidak tahu apa-apa. Lagi pula, dia bahkan tidak sampai pada situasi itu. Namun, sekarang, dia melihat bahwa Yuman tampaknya benar-benar tahu apa itu. Yuman ragu sejenak dan berkata, Dragon Ball sebenarnya ada di tubuhku. Tepatnya, itu seharusnya ada di tubuhku. Di tubuhmu. Jenderal Rai terkejut. Ya, itu ada di tubuhku. Yuman mengangguk, ayahku berkata, ketika aku lahir, tubuhku sangat lemah, dan aku bisa mati kapan saja. Jadi ayahku memberiku bola naga. Aku telah memurnikan bola naga selama bertahun-tahun. Beberapa waktu yang lalu, aku akhirnya bersatu dengan bola naga. Apa? Bersatu? Jenderal Rai terkejut lagi. Ya, itu satu, selama aku menerobos ke kekuatan, aku bisa mulai memurnikan bola naga sepenuhnya. Kata Yumen, leluhur keluarga Hailong adalah kekuatan Kowloon. Jika dia diizinkan untuk memurnikan bola naga sepenuhnya, dia akan memiliki kekuatan Kowloon. Setelah mendengarkan Jenderal Lei, dia dengan cepat menyapu masa lalu dan meraih leher putih Yumen dan mengangkatnya. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, serahkan bola naga, selamatkan hidupmu. Jenderal Rai berteriak, bola naga ini telah menyatu denganku, aku tidak bisa mengeluarkannya. Yuman berkata dengan keras. Jenderal Rai terdiam. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Yuman itu benar. Jika Dragon Ball dan Yumen digabungkan, jika dikeluarkan, mungkin akan menjadi sampah. Namun, jika tidak dikeluarkan, apa gunanya Yuman baginya? Apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Jenderal Rai terus bertanya. Yumen melihat ke arah Yuyi dan yang lainnya dan mengangguk, selama aku berhasil menembus kekuatan, aku bisa mengorbankan diriku untuk Dragon Ball seperti leluhurku. Terobosan. Jika itu adalah terobosan, maka itu akan menjadi kekuatan Kowloon, dan akan mudah bagi mereka untuk membunuh mereka. Jenderal Lei tidak bodoh. Namun saat berikutnya, dia hanya memikirkan satu hal, selama kendali Yuyi dan yang lainnya, Yumen harus pergi dari waktu ke waktu. Namun, dia tidak mengerti, jika Raja Naga memilih untuk menyerahkan Dragon Ball dan Yumen, dan membunuh dengan paus dan naga, maka mereka akan mati. Sial,
Aku tidak menyangka Dragon Ball akan terintegrasi dengan cangkul ini. Jenderal Lei menggertakkan giginya dan ragu-ragu sejenak. Dia sudah punya keputusan. Bunuh mereka semua. Jenderal Rai marah. Apa? Semua orang terbelalak. Tampaknya Jenderal Lei berencana untuk menyerahkan bola naga. Naga Kraken dan Kraken berlengan 6 itu, semuanya adalah Jenderal Rai, dan setelah mendengar instruksi Jenderal Rai, Ye Xuan tanpa henti menjatuhkan pisaunya. Dinasti Song yang tertangkap sudah putus asa. Dia memikirkan Ye Xuan di dalam hatinya. Dia menyesali mengapa kekuatannya begitu buruk sehingga dia tidak bisa membantu sama sekali. Namun, tepat saat suara Jenderal Rai jatuh, ada sosok yang mencabut, beberapa kilatan dingin, dan kepala pemberontak semuanya mendarat, termasuk jenderal ini. Apa? Lei Tong melihat ke ruang terbuka. Ketika dia bereaksi, Jenderal Lei dan yang lainnya menjadi mayat semua. Jenderal Lei adalah ayah dari Guntur Lei Tong, dan dia memiliki kekuatan 5 naga. Namun, alam seperti itu telah ditusuk, setidaknya penguasa 6 naga. Namun, ini membunuh para Jenderal Lei, tetapi jauh lebih dari kekuatan 6 naga, mencapai Kowloon. Ye Xuan, ketika orang yang ditahan melihat sosok di tangga, dinasti Song tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dari pemberontakan Jenderal Lei hingga pemukulan mereka, dia tidak pernah berbicara, karena dia tidak berpengaruh sama sekali. Begitu juga dengan Song yang berkuasa. Baru kemudian, mereka sangat menyadari bahwa kekuatan mereka terlalu buruk. Lupakan saja. Ye Xuan tersenyum sedikit, dan pedang berusia 8 tahun itu langsung patah, dan Guntur diambil untuk membunuhnya. Sekarang, para pemberontak semuanya telah terbunuh. Dalam hatinya, dia senang bahwa dia harus kembali lebih awal. Jika tidak, itu akan berbahaya. Setelah melihat Ye Xuan, semua orang merasa lega. Dalam sekejap mata, kekuatan 5 naga dan tuan dari lebih dari selusin 3-4 naga terbunuh. Hanya Ye Xuan yang bisa melakukannya. Ye Xuan bergegas ke sisi dinasti Song dan melihatnya. Kemudian terdengar suara besar, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada. Yu Yi menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Dia tidak akan mengira bahwa setelah Ye Xuan pergi, Jenderal Lei tiba-tiba muncul, menyandera semua anggota kerajaan keluarga Hailong. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk dan menatap Song Chongjing dan tersenyum dan berkata, hiu jahat telah hancur. Ular piton bermata satu juga telah dibunuh olehku. Aku juga telah mengambilnya kembali. Kamu tidak perlu khawatir. Apa? Semua orang mendengarkan. Segalanya benar-benar berliku-liku. Jenderal Lei baru saja meninggal. Ye Xuan telah mengatakan berita yang sangat mengejutkan. Hiu jahat telah mati, ini adalah kabar baik bagi Tianda. Pemberontakan Jenderal Lei hanyalah sebuah episode. Tubuh mereka semua dikumpulkan oleh Ye Xuan dan kemudian ditelan. Setengah hari kemudian, Raja Naga kembali lagi. Ketika dia mendengar berita bahwa hiu-hiu itu dihancurkan, dia terkejut. Ketika Ye Xuan mengeluarkan ular piton bermata satu, dan seni bela diri tubuh surgawi, Raja Naga hampir berteriak. Kali ini, Ye Xuan tidak bermaksud untuk memikirkan apa yang mereka minta. Bagaimanapun, mayat tingkat rendah dari binatang suci itu memiliki terlalu sedikit manfaat baginya. Meskipun ada yang melahap darah Beastmaster, itu tidak sekuat dia pergi keluar untuk bunuh diri. Binatang suci. Pada hari-hari berikutnya, Ye Xuan juga tinggal di Istana Naga, karena dinasti Song dan pemerintahan Song akan segera menerobos. Tidak hanya mereka, putri dari keluarga Hailong, Yumen juga berusaha untuk menerobos. Setelah 7 hari, Yuman berhasil dalam kekompakan dan memiliki kekuatan 1 naga. Setelah terobosan, bola naga di tubuhnya secara langsung memurnikan banyak hal, memungkinkannya untuk menerobos ke kekuatan 3 naga. Dia dapat menerobos dengan sangat cepat, selain rangsangan sebelumnya, Ye Xuan juga sangat diperlukan. Tanpa binatang suci dari 5 naga yang dibawa oleh Ye Xuan, dia mungkin masih membutuhkan waktu untuk menerobos. Meskipun dia memiliki kekuatan 3 naga, bola naga adalah kekuatan Kowloon, jadi dia masih memiliki jalan yang panjang. Namun, pada hari ketiga setelah terobosan Yuman, dinasti Song dan penguasa Song sudah berada di titik kritis. Pada saat ini, di sebuah istana di Istana Naga, Ye Xuan duduk di belakang dinasti Song dan penguasa Song, dan tangannya diletakkan di punggung mereka, dan mereka menyilangkan ki yang menyebalkan untuk membantu keduanya memurnikan binatang buas. Dalam suara naga, dinasti Song dan penguasa Song keduanya memadatkan. Naga, kekuatan naga, situasi yang canggung.
Panggilan, akhirnya menembus kekuatan. Yesuan keluar dengan desahan lega. Sejak terakhir kali saya memasuki jenis api es, dua saudara lelaki dan perempuan dari penguasa Song dan penguasa Song tidak pernah berhasil, sehingga kecepatan kultivasi mereka melambat. Setelah terobosan, kedua saudara lelaki dan perempuan itu juga saling memandang dan mereka tampaknya telah memutuskan. Terobosan, hampir dapat terus bergegas. Yesuan berkata dengan sedikit bersemangat sekarang, Yesuan Cai baru saja menerobos ke kekuatan Kowloon. 3 garis keturunan teratas hanya mengembangkan darah fisik, dan tidak ada peningkatan dalam darah pertempuran dan darah tambahan. Oleh karena itu, dia ingin bergegas ke benua batu darah. Namun, saat ini, dinasti Song tiba-tiba berkata, Yesuan, kurasa, kita masih tinggal di daratan Tianshui. Apa? Yesuan tertegun dan tetap tinggal di daratan Tianshui. Saat berikutnya, dia menjawab, kami di mulut dinasti Song harus merujuk padanya dan Song yang berkuasa. Ya, kita tidak dapat menguasai negara. Jika kamu memurnikan binatang suci, kamu tidak dapat mengejar jejakmu. Jadi, kami memutuskan untuk tinggal di Tianshui, dan menunggu sampai kami menguasai negara itu sebelum pergi ke daratan Tianshui. Song yang berkuasa di samping juga mengangguk. Seperti itu, Yesuan mendengar kata-kata itu dan memikirkannya dengan saksama. Memang, jika dua saudara lelaki dan perempuan dari dinasti Song dan Song yang berkuasa tidak dapat menguasai negara, mereka tidak akan pernah bisa mengejarnya. Lebih baik tinggal di daratan Tianshui dulu, biarkan dia pergi ke daratan batu darah untuk menjelajah dulu. Baiklah, kalau begitu kamu akan kembali ke daratan Tianshui. Yesuan menjawab, oke. Song Chonggu mengangguk. Meskipun demikian, Yesuan masih meninggalkan sejumlah besar binatang suci untuk dinasti Song dan pemerintahan Song. Dan juga secara pribadi mengirim 2 orang kembali ke daratan Tianshui. Lin Wunyu, yang sedang dalam dilema di Tianshui, seharusnya tidak menjadi masalah. Kemudian, Yesuan meninggalkan istana naga sendirian, lalu pergi ke bagian tengah istana Laut Dalam, dan meluangkan waktu untuk datang ke bagian belakang istana Laut Dalam. Saat ini, sudah hari kelima setelah Yesuan mengirim dinasti Song ke benua Tianshui. Yesuan, yang bolak-balik melalui saluran yang sama, tiba-tiba berhenti. Dia melihat peta dan memperkirakan akan memakan waktu 10 menit lagi untuk meninggalkan istana Laut Dalam dan mencapai benua batu darah. Untungnya, dia memiliki peta. Jika dia tidak memiliki peta ini, bahkan jika dia memiliki kekuatan Kowloon, dia mungkin akan tersesat. Akhirnya datang juga, Yesuan menampakkan ekspresi penuh harap. Entah siapa orang terkuat di benua batu darah. Apa itu wilayah kekuasaan? Bagian belakang istana Laut Dalam sama dengan bagian depan. Hampir hanya bertemu dengan kekuatan naga dan binatang suci kedua naga. Oleh karena itu, binatang suci ini telah memasuki ruang melahap Yesuan. Namun, tepat ketika Yesuan hanya selangkah lagi dari pintu keluar istana Laut Dalam, dia mendengar teriakan yang berbeda. Jangan, bentuk tubuh Yesuan mengejutkan, ini adalah suara seorang gadis, dan kedengarannya sangat lembut, paling lama 15 tahun. Di istana Laut Dalam, bagaimana mungkin ada orang lain, apakah itu hiu? Yesuan agak aneh, dan masih ada hiu betina di keluarga hiu. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia masih pergi untuk melihatnya. Sekarang, dia bergegas menuju sumber suara. Setelah dia berbelok di sudut, dia melihat 2 sosok dan mendorong ke arah sosok mungil. Jangan menjadi sepupu, kamu masih tidak melawan, kualifikasimu bagus, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kita. Pemuda di kedua sosok itu tersenyum. Sepupu, mengapa kamu melakukan ini? Seorang gadis kecil berusia 15 tahun bertanya dengan pedang wanita. Jangan salahkan kami, siapa yang membiarkan ayahmu mendapatkan seni bela diri surgawi, tidak menyerahkan keluarga. Sepupumu, kamu masih menyerahkan perluasan seni bela diri. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan, ayahku tidak mengajariku. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Apa kau pikir aku bisa mempercayainya? Ayahmu adalah seorang putri, dia tidak memberimu warisan, bagaimana mungkin? Sepupumu, kau masih menyerahkannya, jadi aku mungkin memberimu kehidupan, kalau tidak. Saat aku berbicara, mataku berbinar dengan mata iblisku. Pada saat ini, orang lain di samping, dengan nada, kakak, jangan biarkan aku datang, aku berjanji bahwa dia tidak akan memuntahkannya.
kau binatang buas, bahkan sepupumu ingin menjadi kutukan. Pemuda itu langsung menamparkan masa lalu. Kakak, tidakkah kau mau? Diam, kepala di dahi pemuda itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa memiliki saudara yang begitu bodoh. Saat ini, dia buru-buru menoleh dan berkata sambil tersenyum, jangan dengarkan apa yang dia katakan, selama kau menyerahkan seni bela diri surgawi, aku tidak akan pernah sepertimu. Gadis kecil itu bukan orang bodoh, dia tidak akan membagikannya dengan mudah, dan dia juga tahu bahwa jika dia membagikannya, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Tidak ada orang lain di sini. Jika dia meninggal, tidak ada orang lain yang tahu. Pada saat ini, dia merasa sedikit salah, dan setelah melihat sekilas cahaya, dia melihat orang keempat di sudut. Oke, kedua orang muda itu juga memperhatikan tatapan gadis itu dan berbalik untuk melihat. Seseorang, bagaimana ini mungkin? Istana laut dalam ini adalah yang baru saja kita temukan. Pemuda itu berseru, "Nak, apakah kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat?" Pemuda lain berkedip. Orang yang mengintip di sudut ini tentu saja Yesuan, dan dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan pemandangan ini. Untuk keluarga yang sama, demi seni bela diri surgawi, pedang dan pedang saling berhadapan, adik laki-laki pemuda itu bahkan lebih berwajah manusiawi dan menatap tubuh sepupunya. Melihat Yesuan tidak berbicara, pemimpin muda itu bersikap dingin dan vokal, "Nak, apakah kamu menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat?" Yesuan mendengar kata-kata itu dan mengejutkan beberapa naga yang keluar dari tubuh muda itu. Hati berkata, benua batu darah bukanlah benua batu darah. Ketiga orang itu sebenarnya adalah kekuatan dari 8 naga. Aku takut dengan kekuatan Kowloon. Kualifikasinya buruk. Dia merasakan banyak hal di dalam hatinya dan menoleh untuk melihat gadis itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu sedikit aneh. Setelah ragu-ragu, dia menjawab, "Ye Yuer." Sungguh, Yesuan juga merasa sedikit aneh, tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis kecil, namanya seperti dia. "Nak, apa yang kamu tertawakan?" tanya pemuda itu. Dia juga tidak bisa melihat Yesuan, karena Yesuan tidak menembak, dia tidak tahu level Yesuan. "Tidak apa-apa, menertawakan kalian berdua bajingan." Yesuan tertawa. Ketika kata-kata itu terdengar, fajar kedua orang muda itu menunjukkan niat membunuh mereka, dan pemuda itu berbisik, "Kakak, kamu akan mengeksplorasi kekuatannya." "Kakak, mengapa kamu tidak pergi?" Seorang pemuda lain berbisik, "Aku akan membiarkanmu pergi. Ini adalah wilayah keluarga Yeku. Kekuatannya tidak akan melebihi 10 naga. Kau adalah putra keluarga Yeku. Apakah kau masih bisa melawannya?" Pemuda itu mengingatkannya. Adik laki-lakinya mendengar kata-kata itu dan merasa ada benarnya. Ia berjalan ke arah Yesuan dengan kaki terbuka. "Itu saudara yang baik, biarkan adik." Laki-laki itu datang untuk mati. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum.